Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, teladan dalam iman, teladan dalam Islam, teladan dalam ibadah, teladan dalam muamalah, teladan dalam berdakwah, dan teladan dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari lainnya. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam majelis kita, majelis Senin, ya, Senin siang. Majelis yang menyandang tema besar, I love myself. Aku mencintai diriku sendiri. Dan insya Allah pembahasannya akan mengarah untuk menguatkan dan menumbuhkan serta membuktikan bahwa kita mencintai diri kita. Mencintai diri kita bukan berarti kemudian kita memberikan pemenuhan habis-habisan atas kebutuhan material kita. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita memperhatikan diri kita sehingga kita mampu mempersiapkan diri kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Itulah sebesar-besar cinta kita terhadap diri kita. Ketika kita berupaya keras untuk menyelamatkan diri kita di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam tema tentang muhasabah diri. Jika di pertemuan sebelumnya saya mengakhiri pembahasan yang akan disambung tentunya karena ini berkait dengan satu buah hadis Rasulullah SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa samana 'ala Allahil amaniyah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang sempurna akalnya, kayyis, orang yang cerdas, mereka adalah mandana nafsahu, orang yang mengoreksi dirinya, orang yang dia dekat dengan dirinya, orang yang selalu mendatangi dalam tanda petik dirinya, menyapa dirinya, hingga kemudian nampak jelas siapa dirinya. Dengan jelas dia melihat siapa dirinya, maka dia tahu di mana lebih dan kurang dirinya. Maka kemudian kekurangannya itu dia akan berupaya untuk memperbaikinya. Yang salah diperbaiki, yang kurang ditambah, yang belum dipenuhi, ya kan? Yang sudah baik dia akan pertahankan, bahkan dia akan sempurnakan kebaikan. Dengan begitu maka dia akan selalu mengalami proses perbaikan terus-menerus. Karena apa? Karena dia selalu melihat dirinya, lalu mengoreksinya, mengevaluasinya, dan akhirnya dengan proses evaluasi dan koreksi itu dia akan semakin baik.
Dan karena dia memperhatikan dirinya sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, karena di antara ayat-ayat Allah itu bukan hanya langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, tapi juga tanda kekuasaan Allah yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Maka ketika kita mencoba untuk memahami tanda kekuasaan Allah pada diri kita, insya Allah kita makin kenal diri kita, sehingga sebagaimana sebuah ungkapan yang disebutkan oleh seorang ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Semakin dia mengenal dirinya, semakin dia mengenal Tuhan. Makin dia mengenal Tuhannya, makin dia taqarrub dan tadarruk kepada Tuhannya. Sehingga ketika dia makin taqarrub dan tadarruk, insya Allah dia akan makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tutupan saya di pertemuan terakhir. Dan sebagai bentuk kecerdasan itu, ya, maka kemudian dia wa'amila lima ba'dal maut. Dia beramal, dia bekerja, dia berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Itu sevisioner-visionernya manusia. Itu secerdas-cerdasnya manusia. Sejauh-jauhnya pandangan manusia, ya, dia tidak hanya jauh dalam lingkup dunia, tapi bahkan jauhnya menembus batasan-batasan waktu dunia dan menembus batasan-batasan ruang dunia, hingga sampai kepada alam setelah kematian, yaitu alam akhirat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian sebagai closing di dalam pertemuan kita sebelumnya, sehingga itu juga sekaligus menjadi awalan untuk menyambung apa yang akan kita bahas di hari ini atau di dalam pertemuan episode kedua dari menghisab diri atau memuhasabah diri kita. Di dalam Al-Quran, di dalam satu buah surat yang kita semua sudah hafal, surat yang hanya terdiri dari 3 ayat, surat yang mungkin ya menjadi gacoan kita. Banyak gacoan di kalangan orang-orang Islam ketika sholat, biasanya sependek-pendeknya ayat adalah surat ini. Surat yang menjadi juga bagian dari pemicu kita untuk menghisab diri kita, yaitu surat Al-Asr, di mana Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat sederhana, ya, pendek, hafal, mudah mengucapkan. Tapi sesungguhnya ada begitu bobot, ada begitu berat bobot di dalamnya. Ada begitu besar hikmah di dalamnya jika kita mau mengambil pelajaran. Dan pelajaran ini yang kemudian menjadi bagian dari tools atau perangkat untuk kita mengevaluasi dan kemudian menghisab diri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, demi waktu, kadang diterjemahkannya juga. Yang kemudian di antara pemaknaan yang ada, yang diberikan oleh para ulama, bahwa makna wal 'asr, selain demi masa, demi waktu, maka wal 'asr juga lebih definitif, kan, diidentikan dengan waktu asar, waktu asar atau waktu salat asar lah, kalau kita waktu asar arti waktu petang. Namun mana di antara pandangan ataupun pendapat itu yang paling tepat,
kita bisa mengambil pelajaran di antara makna-makna itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata al-asr, ya, kata al-asr itu juga punya akar kata yang bermakna artinya memeras, ya. Memeras. Ada satu kata yang juga mirip-mirip, yaitu asir, ya kan? Asir. Asir itu artinya jus, ya, jus, atau ya bisa dibilang sari buah. Jus dan sari buah ini merupakan hasil perasan dari buahnya sendiri. Maka kemudian tidak salah jika di antara makna lain juga berarti gitu, di antara bentukan-bentukan katanya juga bermakna memeras. Sehingga ketika diperas, maka yang keluar adalah sari atau saripati dari yang diperas itu. Pertanyaannya, apa yang diperas dan apa yang dimaksud dengan memeras itu, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pembahasan kita. Al-asr yang di antara asal katanya bermakna atau berarti memeras. Dan tadi saya katakan di antara kata yang punya bentukan yang sama adalah asir. Karena asir itu artinya jus atau sari buah yang merupakan hasil perasan dari buah itu sendiri. Tapi entah kenapa juga yang saya tahu gitu, di antara kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, konon kabarnya mereka tuh senang minum jus itu di sore hari di waktu asar. Jadi asir, asar. Jadi minum jus di waktu asar. Tapi kita tidak sedang membahas jus, ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memeras ini berarti atau ini menjadi satu pertanda atau isyarat kepada kita bahwa selayaknya lah kita untuk memeras waktu-waktu kita, masa-masa yang Allah berikan kepada kita. Jadi, di antara waktu yang diberikan Allah kepada kita di dalam hidup kita, maka peraslah kan waktu-waktu itu. Sehingga peras itu artinya maksimalkan gitu, manfaatkan. Ibarat kalau kita meras kain itu kan dalam rangka memaksimalkan agar keluar gitu air kan dari kain itu. Maka peraslah waktu kita, maksimalkan dia sehingga kan ketika menetes gitu, dari waktu yang kita peras itu, maka yang menetes dari perasan itu adalah karya-karya yang bermanfaat serta kebaikan-kebaikan yang banyak dari diri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Karena apa? Ketika kita bicara waktu, sesungguhnya dia adalah diri kita. Ketika kita bicara masa atau hari gitu ya, dan kalau kemarin silih bergantinya malam dan siang, maka hari itu sesungguhnya adalah diri kita. Sehingga salah seorang tabi'in yang senior, kan, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari. Jadi sesungguhnya kita ini manusia itu betul bahwa tubuh kita ada jasadnya gitu.
Tapi sesungguhnya hakikat diri kita ini hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Yang ketika berlalu satu hari, berarti hilanglah sebagian dari diri kita. Jadi kalau kita mau ibaratkan, saya sering mengibaratkan seperti puzzle gitu ya. Ini gambar diri kita nih, gambar kita ini seperti potongan-potongan puzzle gitu yang menyusun dan membentuk diri kita. Nah, setiap potongan puzzle itu adalah hari-hari yang menyusun diri kita. Sehingga ketika satu hari berlalu, berarti satu potongan puzzle diri kita tuh hilang. Jadi hakikatnya walaupun fisiknya nggak ada yang hilang, fisiknya tetap utuh. Tapi sesungguhnya hakikat diri kita itu ketika berlalunya hari ada satu yang berlalu, satu yang hilang. Berlalu hari satu lagi hilang, berlalu hari satu lagi hilang. Terus gitu. Sampai kemudian begitu habis harinya, hari jatah waktu kita, jatah usia kita. Maka gambar diri kita yang dibentuk oleh puzzle hari itu ya hilang dengan sendirinya. Artinya apa? Hakikat diri kita, keberadaan kita di muka bumi ini selesai. Matinya kita itu, maka puzzle diri kita itu habis. Karena apa? Potongan-potongan puzzle-nya dia sudah habis seiring dengan habisnya hari-hari kita. Maka berarti memeras waktu, sesungguhnya kita sedang memeras diri kita. Ya, kita memeras diri kita agar kemudian ya kan saripati diri kita pada itu keluar gitu. Pada saat kita diperas dengan perasan yang sesungguhnya gitu. Di yaumil hisab nanti gitu. Kan ibaratnya kalau di yaumil hisab itu diperas di diri kita. Ya. Sehingga keluar saripati diri kita, saripati kita. Ada yang keluar dari saripati yang keluar dari diri kita pada saat dihisab nanti itu, yang keluarnya saripati kebaikan atau saripati keburukan. Dan itu sangat tergantung ya, dari bagaimana ketika di dunia itu kita direndam di dalam air yang seperti apa. Jadi, saya sering mengibaratkan juga seperti cucian lah, gitu. Kain yang dicuci, kalau dia direndam di air sabun gitu, atau di air bersih lah, maka pada saat dia diperas, yang keluar adalah tetesan air bersih. Tapi kalau dia direndam di air yang kotor, maka ketika diperas, yang keluar adalah tetesan air kotor. Begitu pula dengan diri kita. Kalau diri kita sepanjang hidup di dunia itu dicelup di dalam kebaikan-kebaikan, maka pada saat diperas, pada saat dia melihat nanti, yang keluar adalah saripati kebaikan, tetesan-tetesan kebaikan dari diri. Tapi ketika kita dicelup di dalam keburukan-keburukan sepanjang hidup kita, maka pada saat diperas nanti, di yaumil hisab, maka yang keluar adalah tetesan-tetesan keburukan diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka peraslah waktu kita. Peraslah waktu kita, sehingga waktu itu betul-betul maksimal. Tidak ada waktu yang tersisa, kecuali waktu itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kecuali waktu itu adalah bagian dari celupan-celupan kebaikan terhadap diri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi demi waktu, demi masa, Allah bersumpah atas nama makhluknya yang namanya waktu, yang namanya masa. Sehingga waktu dan masa itu menjadi perkara penting. Kenapa kemudian tadi kita memerasnya, kita memaksimalkan waktu itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Berarti dalam kerugian itu masih ada kaitannya dengan waktu tadi. Masih ada kaitannya dengan masa yang disebut di ayat pertama. Mereka dalam kerugian kaitan dengan waktunya. Di mana mereka tidak mampu memanfaatkan waktu ya, untuk memeras waktu itu, sehingga kemudian maksimal waktunya.
Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Al-khusr. Makna al-khusr itu dimaknai di dalam terjemahan itu, di antara tafsirnya dalam terjemahan itu adalah kerugian. Namun kalau kita lihat, saya buka kamus gitu, kita lihat kamus, ya kan? Saya kadang lebih terelaborasi kalau buka kamus Arab Inggrisnya. Itu di antara makna al-khusr, ya kan? Dalam bahasa Inggris itu dia apa, atau jangan bahasa Inggris, saya terjemahkan saja langsung gitu ya, bahwa di antara makna khusr itu, ya kan, adalah kehilangan, ya, kehilangan. Dan ketika apa, dia rugi karena dia kehilangan. Jadi, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian karena dia kehilangan. Ada yang disepir, ada yang hilang dari apa yang dia miliki. Jadi sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah, sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian, dia rugi karena dia kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Tadi kaitannya dengan al-asr tadi. Kehilangan dengan waktunya, kehilangan dengan perasaannya. Apa maknanya? Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah. Yang pertama, makna dia rugi karena kehilangan, yaitu dia kehilangan kesempatan untuk memeras waktunya. Dia kehilangan kesempatan memaksimalkan waktunya, menggunakan waktunya. Dia kehilangan kesempatan mencelup dirinya di dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika waktunya diperas, maka tetesannya bukan tetesan kebaikan. Dia kehilangan kesempatan itu. Dan kehilangannya tentu bukan karena kehilangan faktor luar yang membuat dia kehilangan, tapi lebih karena faktor dirinya. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah, kehilangan kesempatan melakukan kebaikan hingga kemudian pada saat waktunya dihisab, maka tiada kebaikan pada diri. Nauzubillah. Dan dalam konteks ini, dalam konteks kehilangan kesempatan ini, maka ketika kita kehilangan satu hari saja, karena tadi Imam Hasan Basri mengatakan kita ini adalah kumpulan hari, maka ketika hilang atau lewat berlalu satu hari, berarti berlalu satu bagian dari diri kita. Maka ketika kehilangan satu hari saja tanpa ada kebaikan di dalamnya, atau tanpa memaksimalkan hari itu dengan kebaikan, maka itu pertanda bahwa dia kehilangan satu bagian dirinya. Dia kehilangan satu bagian, dan kita kehilangan satu bagian diri kita. Yang dimana yang hilang itu tanpa kebaikan. Padahal yang hilang itu nanti akan dihisap. Tapi karena dia sudah hilang dari kita, udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Take it for granted. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perasan kebaikan dari diri kita. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perasan kebaikan pada saat kita dihisap. Karena dia hilang berlalu begitu saja tanpa kebaikan, hilang. Maka nanti di akhirat disusun lagi itu puzzle-puzzle kita. Dan kemudian ketika dihisap atau diperas tadi, ternyata nggak ada kebaikan di dalam. Kenapa? Karena lewat begitu saja. Sahabat As-Satifi yang dimuliakan Allah. Bukan hanya itu, tapi juga bermakna bahwa kita kehilangan umur kita, dan bahkan kita kehilangan nafas kita. Ya, jadi kita kehilangan kesempatan tadi, maknanya berarti kita kehilangan umur kita, kayak kehilangan setiap helaan nafas kita,
Yang sebenarnya setiap helaan nafas kita, setiap umur kita itu adalah permata. Kesempatan baik atau peluang untuk melakukan kebaikan sesungguhnya itu adalah permata. Permata yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi milik kita. Tapi ketika dia hilang umurnya, hilang helaan nafasnya tanpa ada kebaikan di dalam helaan nafasnya itu, maka seakan-akan permata itu tidak dia miliki. Dan tentunya ketika lewat hari berarti hilang sebagian dari helaan nafasnya. Berarti permata itu sudah hilang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mengatakan, apa kata beliau? Waktumu adalah umurmu. Dan umurmu adalah modal utamamu. Ya, waktumu adalah umurmu dan umurmu adalah modal utama. Apa maksudnya umurmu ada modal utamamu? Kita akan sambung setelah yang berikutnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi, ya. Masih dalam perkataan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan waktumu adalah umurmu dan umurmu itu adalah modal utamamu. Jadi umur kita tuh modal utama kita. Modal utama kita tuh bukan harta kita, ya. Bukan fisik kita, bukan. Tapi umur, ya. Umur kita tuh modal utama kita. Lalu apalagi kata Imam Ghazali lanjutannya? Itulah gitu, karena umurmu adalah modal utamamu, maka modal utama itulah yang nanti akan kau gunakan untuk niaga. Ya. Modal utama itulah yang akan kau niagakan untuk sampai kepada kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita adalah modal kita. Maka modal itulah yang akan kita jadikan alat niaga kita. Makanya di dalam Al-Qur'an kan Allah katakan di dalam surat As-Saff kan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bahwa kata Allah, hai orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan suatu perniagaan. Jadi kita berniaga. Dan modal niaga kita adalah umur kita. Itu modal kita. Maka kalau kemudian, ibaratnya tadi kalau disebut saya lanjutkan dulu ya perkataan dari Imam Ghazali tadi. Itulah yang kau niagakan sampai kepada kebahagiaan abadi sisi Allah Ta'ala. Nafas yang sudah dihembuskan, ya, yang sudah dihembuskan adalah permata. Ya, karena apa? Karena nafas itu adalah umur kita, dan umur itu adalah modal kita. Modal kita itu adalah permata kita. Tapi ketika dia sudah dihembuskan, ibaratnya sudah diniagakan, maka dia udah nggak bernilai lagi. Karena dia udah lepas dari kita. Akan kembali lagi kepada kita nanti. Tapi ketika dia sudah lepas dari kita di dunia, udah nggak bisa kita apa-apain. Baru nanti dikembalikan hasil niaga itu di akhirat nanti. Kalau ternyata niaganya keburukan, maka dia akan kembali menjadi keburukan untuk kita. Tapi kalau dia kebaikan, dia akan kembali menjadi kebaikan untuk kita. Maka sahabat Asa TV, jika umur kita
helaan nafas kita berlalu, maka berarti kita kehilangan modal kita. Modal utama kita sudah kita pakai. Cuma masalahnya kita pakai buat apa? Helaan nafas itu kita pakai buat apa? Jika helaan nafas itu berwujud dalam gerak tubuh kita, maka gerak tubuh itu untuk melakukan apa? Jika helaan nafas itu berwujud dalam kata-kata, maka kata-kata yang keluar itu kata-kata apa? Jika helaan nafas itu berwujud dalam pandangan kita, pendengaran kita, maka apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan? Karena apa? Setelah dihela nafas itu, maka dia sudah tidak bisa lagi kita pegang, tidak bisa kita kendalikan. Maka apa? Jika dia digunakan untuk memandang, mendengar, ya kan, melakukan sesuatu, maka dia akan langsung tercatat dan nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, perbuatan itu sudah menjadi perbuatan kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi modal kita adalah umur kita, dan umur itu seperti permata. Jadi modal kita tuh besar. Modal berupa umur, berupa masa ini, dia adalah modal yang sangat besar, modal yang sangat berharga, seperti permata-permata. Yang seharusnya permata itu bisa ditransaksikan untuk membeli, mendapatkan sesuatu yang berharga juga. Sahabat Asa TV. Tapi berapa banyak orang yang justru menukar permatanya, modalnya itu, justru dengan sesuatu yang harganya sangat murah, yang jauh di bawah dari modal yang dia punya. Sehingga apa? Dia rugi. Yang ditukar dengan yang dia miliki itu lebih murah. Rugilah. Pedagang, modalnya sekian, dijualnya jauh di bawah modal. Rugi dia, nggak BP. Itu di antara kerugian. Kita kehilangan modal kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu makna kehilangan juga bahwa ketika kita kehilangan satu hari tanpa memikirkan tanda kekuasaan Allah, dan di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah diri kita. Sehingga apa? Kehilangan satu hari tanpa memikirkan diri kita. Sebagaimana pembahasan kita kemarin di pertemuan sebelumnya. Tanpa memikirkan diri kita. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan. Dan lain sebagainya. Kita nggak peduli, kita abai, kita lalai. Udah jalan aja lah, let it flow. Alasannya begitu. Biarkan mengalir saja. Ya mengalir bukan berarti nggak dipikirin, nggak dievaluasi, nggak dikoreksi, nggak diperbaiki. Kita kehilangan satu hari saja tanpa memikirkan diri kita, memikirkan apa tanggung jawab kita, apa yang sudah kita buat, di mana kurangnya, di mana salahnya, tanpa kita lakukan itu. Maka berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran. Sebab, sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, dia bukan hanya tanda, dia bukan hanya peristiwa, tapi ada pelajaran di setiap tanda itu. Ada pelajaran di setiap peristiwa itu, yang pelajaran itu dampaknya adalah akan semakin meningkatkan takarub dia kepada Allah, tadarruk dia kepada Allah, dan keimanan dia kepada Allah. Dia akan makin dekat sama Allah, dia akan makin tunduk pada Allah, dia akan makin taat kepada Allah. Itu kalau dia mampu, dia memanfaatkan harinya, kesempatan yang diberikan, waktunya, umurnya, helaan nafasnya, untuk memikirkan tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri. Maka dia mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dia kelewatan, kehilangan kesempatan itu, berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran. Kehilangan kesempatan mendapatkan pelajaran berarti
kehilangan peluang untuk meningkatkan tadarruk, ya kan? Taqarrub dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan satu hari tanpa memikirkan kita juga bermakna kita kehilangan kesempatan meningkatkan kapasitas kita. Jadi kan yang pertama tadi kehilangan satu hari tanpa memikirkan kita. Yang pertama berarti kita kehilangan kesempatan mendapatkan pelajaran. Tapi juga bermakna kita kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kita. Karena apa? Karena yang namanya pelajaran itu dia akan berdampak pada kapasitas. Ibarat orang sekolah, dia belajar. Maka setiap proses belajar yang dia jalani dengan baik, maka kapasitas dirinya akan meningkat. Maka jika dia kehilangan kesempatan untuk belajar, maka berarti kesempatan untuk kapasitasnya bertambah juga akan hilang. Baru kesempatannya saja sudah hilang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bukan hanya kehilangan kesempatan mendapatkan pelajaran, kehilangan kesempatan meningkatkan kapasitas, tapi juga ketika kita kehilangan satu hari saja untuk memikirkan tanda kekuasaan Allah, itu memikirkan diri kita, maka berarti kita kehilangan kesempatan untuk menjaga kehidupan dari DNA keimanan kita. Saya sebut DNA sebagaimana di pertemuan sebelumnya. Apa DNA keimanan kita? DNA keimanan itu atau DNA-nya orang beriman itu adalah berpikir. Ta'qilun, tafakkarun, tazakkarun. Berpikir itu DNA-nya orang beriman. Dia memikirkan terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Dia pikirkan semua tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia dapat pelajaran. Jika dia kehilangan satu hari untuk memikirkan tanda kekuasaan Allah, jangankan pelajaran yang dia kehilangan. Jangankan kapasitas yang dia nggak ningkat. Wong yang lebih awal dari itu, yaitu proses berpikirnya saja, dia kehilangan. Yang berpikir itu adalah DNA dari keimanannya. Maka jika kemudian dia tidak berpikir dalam satu hari saja, dia tidak memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirinya, berarti DNA dari keimanannya itu hilang, yaitu berpikir. Menjadi makhluk yang berpikir. Bahkan yang membedakan antara kita dengan binatang saja adalah karena kita berpikir, binatang tidak berpikir. Maka kalau dia tidak berpikir, semulia-mulia berpikir tadi saya katakan adalah memikirkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Maka ketika kita tidak berpikir satu hari saja, tidak memikirkan tanda kekuasaan Allah satu hari saja, berarti DNA iman kita kehilangan DNA keimanan. Bahkan mungkin dia bisa menyebabkan kematian iman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Matinya hati, matinya iman. Hilangnya kemampuan memuhasabah atau mengintrospeksi diri. Ya, nggak berpikir, maka nggak kenal, nggak tahu, nggak dapat pelajaran. Ibarat otak, nggak dikasih pelajaran, nggak dirangsang dengan berpikir, lama-lama otak itu selnya menciut, mengecil, lama-lama dia bisa mati. Maka jika berpikir menjadi DNA keimanan, menjadi sumber kehidupan bagi keimanan kita. Jika dia tidak dilakukan, hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, maka lama-lama keimanan itu akan menciut sampai kemudian dia mati. Mati iman, maka matilah kolbu kita. Kenapa? Karena hati itu hidup dengan iman. Hati itu dihidupi oleh iman. Maka jika sumber kehidupannya hilang, maka matilah hati.
Jika mati hatinya, maka bagaimana dia akan memuhasabah diri? Wah, habis-habisan sudah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Berpikir dalam makna yang kita bahas ya sebelumnya. Berpikir dengan tafakkur dan tazakkur. Berpikir ala ulul albab. Berpikir dengan akal yang ada di sini dan akal yang ada di sini. Qalb. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Inginkah kita kehilangan itu semua? Saya rasa tidak. Siapapun kita, selama kita masih punya pikiran, masih punya hati nurani, masih ada iman, walau sedikit saja, ditanya, mau nggak kehilangan itu semua? Saya yakin jawaban tidak. Jika tidak, jangan jadi orang yang rugi karena kehilangan. Maka jangan sampai kehilangan kesempatan-kesempatan, umur-umur, waktu-waktu yang dia menjadi modal kita untuk bertransaksi di muka bumi ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang hasil transaksi itu akan menjadi buah, akan menjadi keuntungan di akhirat kita. Sahabat Asa TV, kita sambung lagi setelah yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di segmen yang terakhir ya, segmen yang keempat. Jika tadi saya sebutkan bahwa makna al-khusr, kita rugi karena kita kehilangan. Yang pertama adalah kita kehilangan kesempatan untuk memeras waktu yang diberikan oleh Allah. Dan di antara poin yang pertama yaitu kita kehilangan satu hari tanpa ada kebaikan di dalamnya, maka itu tanda kehilangan kesempatan mendapatkan perasan kebaikan diri kita. Kemudian kita kehilangan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perasan kebaikan dari diri kita, kehilangan umur, ya kan, dan nafas kita yang seharusnya menjadi permata. Ya. Kemudian juga bermakna kita kehilangan satu hari tanpa memikirkan tanda kekuasaan Allah, berarti kita kehilangan kesempatan mendapatkan pelajaran, kehilangan kesempatan menjaga kehidupan, meningkatkan kapasitas kita, kehilangan kesempatan menjaga kehidupan DNA iman kita, yaitu berpikir. Maka yang kedua, makna kita rugi karena kehilangan adalah kita kehilangan hasil. Kalau tadi kehilangan kesempatan untuk memeras waktu, nah kalau yang kedua, kesempatannya nggak hilang. Ya, kita berhasil memeras waktu, tapi kita kehilangan hasil perasan waktu kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan hasil dari perasan waktu umur kita. Kita sudah mencelupnya dengan kebaikan, dengan begitu banyak kebaikan. Tapi kemudian kita kehilangan hasilnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Saya selalu memberikan ilustrasi ketika membahas tema ini, gitu ya. Memberikan ilustrasi seperti seseorang yang mengambil air di sumur. Ya, mengambil air di sumur. Kalau dulu waktu kecil saya sempat ngerasain tuh. Ya, ngambil air buat ngisi bak mandi itu nimba di sumur. Ya, nimba pakai katrol gitu, tali, ember ke bawah.
tarik, isi ember yang kita bawa. Terus begitu. Sebutlah misalnya untuk mengisi bak mandi kita harus 20 ember. Kita berarti 20 kali bolak-balik. Timba, masukin. Kadang satu ember yang kita bawa tuh bisa 2 atau 3 kali nimba gitu. Ember sumurnya. 3 kali narik, penuh ember yang kita bawa ember kita sampai di bak mandi gitu kan. Ya kan. Kemudian kita tuangin isi bak mandinya. Kita balik lagi ke sumur. Itu kadang-kadang jaraknya lumayan ya, karena sumur itu tidak selalu istilahnya sumur itu tidak di dalam rumah, tapi sumur itu kan di luar, di pekarangan belakang. Jadi perlu jalan kita. Kita ambil lagi bolak-balik 20 kali itu. Nah, ibarat orang mengambil air dari sumur untuk dimasukkan ke bak mandinya. Ibarat orang yang memikul ya kan, air tersebut ya kan, mengupayakannya untuk mengisi bak mandi tadi. Tapi ternyata begitu sudah selesai nih misalnya 20 kali, jangan 20 deh, kita misalnya umur kita gitu 60 gitu, 60 kali kita bolak-balik. Sudah 60 kali, tapi begitu kita masuk ke kamar mandi, mau siap-siap mandi, yang dengan mandi itu bersih tubuh kita, kotorannya bersih. Kotoran di tubuh kita bersih, seger kita. Dan kalau kita seger, maka beraktivitas kita juga semangat, nyaman. Tapi ternyata begitu kita mau mandi, mau ngambil air di bak mandi, ternyata kosong. Bingung kita, udah 60 kali bolak-balik, harusnya penuh tapi kok kosong. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, kosongnya bak mandi itu sebabnya 2. Sebabnya 2. Yang pertama, sebab ember yang dia pakai untuk ngangkut air itu bocor. Ya. Ember yang kita pakai buat ngangkut itu bocor. Dan sehingga setiap kali dia ngangkut, maka airnya ngocor gitu, tumpah-tumpah. Selain tumpah-tumpah dari luar, dari atas, karena bocor juga akhirnya banyak yang ngalir ke bawah. Sehingga begitu sampai di kamar mandi, dituang, mungkin tinggal sedikit, sangat sedikit. Dibalik lagi, mau tuang lagi sedikit lagi, 60 kali. Sehingga begitu waktu mandi, ya, mungkin tidak kosong sama sekali, ada, tapi terlalu sedikit. Nggak cukup, jangankan untuk mandi, bahkan untuk, mohon maaf, untuk cebok pipisnya saja nggak cukup. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Kok bisa? Emang nggak sadar? Itulah manusia. Ketika dia tidak memikirkan dirinya, ketika dia tidak mengevaluasi dirinya, ketika dia tidak bahasan yang sebelumnya tidak mendatangi dirinya, tidak memperhatikan dirinya sebagai tanda kekuasaan Allah, ibarat orang yang ngangkut air pakai ember itu, embernya bocor, baknya keisi atau enggak, dituang ada airnya banyak atau sedikit, dia nggak perhatiin. Pokoknya yang jadi fokus dia adalah ngambil air, angkat, tuang. Ngambil air, angkat, tuang. Nggak perhatikan bahwa sebenarnya jalan yang dilewati itu sudah basah dan becek-becek karena apa? Tumpahan air dan bocornya ember itu. Ibarat manusia tadi, dia hidup, dia tidak perhatikan dirinya, dia tidak perhatikan umurnya, dia tidak perhatikan amalnya, dia tidak muhasabah dirinya, tidak mengevaluasi apa yang sudah dia buat. Pokoknya yang penting berbuat saja lah. Kerja. Nggak mau mikir. Nggak mikirin. Nggak. Ibarat kita memeriksa diri kita, mengevaluasi diri kita. Kalau orang bawa air di ember tadi, dia sesekali memeriksa tuh. Ketika dia bawa, kok basah-basah ya gitu. Begitu dituang, kok tinggal sedikit. Maka ketika baru sekali nih, dia cek. Wah, nih ada yang retak embernya, ada yang itu dia namanya aware, dia perhatian, dia memperhatikan embernya. Ibarat kita, dia memperhatikan dirinya, dia memperhatikan amalnya, dia memperhatikan pekerjaan dan perbuatannya. Ada bocor nggak pekerjaannya? Ada yang salah, ada yang rusak, ada yang jelek nggak dari perbuatannya? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang begitu? Ada. Kalau kita ibaratkan ember gitu kan tampak bodoh amat sih. Gitu.
Masa ia bawa air ember 60 kali bolak-balik, tumpah-tumpah basah, dia nginjek tumpahan airnya, berasa licin. Ketika dia tuang, kan kalau ember isi air penuh kan berat. Tapi kalau dia tumpah-tumpah kan lama-lama jadi ringan. Ya masa jadi ringan nggak berasa sama dia. Ya masa ketika dituang ternyata airnya sedikit nggak berasa. Itulah betapa bodohnya manusia yang dia tidak pernah mengevaluasi dirinya. 60 tahun berlalu waktunya, dia tidak pernah mengevaluasi, dia nggak ngeh dengan dirinya, dia nggak tahu bahwa sesungguhnya ibarat tadi itu udah becek-becekan gitu. Amalnya itu udah banyak yang rusak, banyak yang salah, banyak yang rusak, banyak yang nggak bagus. Kesalahannya tuh banyak berjibun, tapi dia nggak ngeh. Bodohnya sama seperti bodohnya orang ngangkut ember, udah tumpah, udah becek, ringan, tapi nggak dirasain. Kenapa? Karena dia nggak ngeh sama dirinya, dia nggak ngeh dengan berantakan amalnya, rusak amalnya, dia nggak ngeh dengan waktunya yang habis untuk keburukan, dia nggak perhatiin, yang dia pikirin cuma gimana gue hidup, jalanin hidup, dan hidup gue enak. Udah begitu doang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu kemungkinan pertama, embernya bocor. Atau kemungkinan yang kedua, embernya nggak bocor, ya dia bolak-balik 60 kali gitu ya, tuang penuh, nggak becek-becek, nggak tumpah-tumpah, ya, terasa berat, tuang. Tiba-tiba begitu dia masuk kamar mandi, airnya tetap tinggal sedikit atau kosong. Kenapa? Ternyata bak mandinya yang bocor. Sama aja kan, bedanya yang satu embernya, yang satu bak mandinya. Tanpa dia pernah, setidaknya lah kalau udah 10 kali kan kelihatan tuh ada ukurannya. Saya kalau ngisi air tuh begitu, saya lihat. Kalau sekian kali itu setinggi ini gitu. Maka kalau udah sekian sekali nggak setinggi ini berarti mungkin ada yang bocor nih. Kalau lagi nyuci gitu ya, udah dinyalain mesin cuci, air ngisi tabung mesin cuci, kok nggak penuh-penuh gitu. Dicek. Begitu lihat, oh ternyata apa? Tutupnya itu tidak tertutup dengan sempurna. Tutup lubang airnya itu sehingga airnya terbuang lewat selang gitu. Kan kadang-kadang kalau sudah agak lama karetnya itu kan dia ditarik itu karetnya mengempis. Nah, ketika dilepas dia tertutup, karet itu akan mengembang lagi. Nah, semakin lama karet itu mengembangnya makin lama gitu. Sehingga ketika dia lama mengembang, maka selama proses mengembang ada lubang yang terbuka, maka air akan keluar terus. Ada treatmentnya biasanya tuh, kalau nggak diganti karetnya, ada treatmentnya. Sahabat Asa TV, kita ngerti. Nah sama, kita harusnya ngerti dengan diri kita. Ibaratnya, kalau kita udah ngisi bak mandi, kok nggak penuh-penuh nih? Perasaan udah 5 kali harus segini isi airnya. Kok nggak? Kalau dia perhatikan, jangan dia baru perhatikan di ujung. Udah 60 kali, mau mandi, ternyata nggak ada. Akibatnya apa? Sama seperti yang embernya bocor. Mandi yang seharusnya membersihkan kotoran tubuhnya, nggak terjadi. Mandi yang seharusnya menyegarkan tubuhnya sehingga dia bersemangat, tidak terjadi. Mandi yang seharusnya membuat dia bahagia setelah mandi, tidak terjadi. Jika dia perhatikan setiap kali dia bawa, gitu, dia bisa mengoreksi. Tapi kalau udah di ujung, udah 60 kali masuk bak mandi, baru dia koreksi, ibaratnya apa? Umurnya, ya kan, sudah di ujung, baru dia mau evaluasi dirinya. Udah di ujung, udah megap-megap, udah Senin Kemis, udah sakratul maut. Baru ya Allah. Mirip seperti gambaran di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang, kan gambaran itu tentang orang yang ketika dia sudah di akhirat gitu, sudah mati gitu. Kemudian memohon kepada Allah agar dihidupkan, dipanjangkan sedikit usianya agar dia bisa berbuat baik, bisa beramal soleh, dia bisa bersedekah. Itu ibaratnya seperti itu. Udah di ujung baru kelar. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi seperti orang yang ngangkat ember tadi, ngangkat air tadi. Nggak perhatiin dia. Kalau dia perhatiin, dia bisa berhenti sejenak. Entah perbaiki embernya, ganti embernya dengan ember yang baru. Atau baknya, entah dia
tambal dulu baknya, atau sementara dia tampung dulu di ember yang besar untuk dia mandi. Sambil nunggu baknya diperbaiki. Kurang lebih begitu pengibaratannya sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Orang yang rugi itu kehilangan. Dia udah beramal. Dia sudah berbuat baik. Dia sudah banyak melakukan hal. Tapi kemudian dia nggak koreksi perbuatan-perbuatan. Jika embernya bocor, ibarat orang beramal, dia berbuat baik, tapi kebaikan-kebaikan yang dilakukannya salah. Dia ngerasanya udah berbuat baik, tapi salah. Saya kasih contoh misalnya. Berapa sering, misalnya kalau kita bahas fikih gitu, diantaranya misalnya fikih sholat. Ketika ada seseorang kaum muslimin yang sholat, begitu dia selesai salam, kata Rasulullah, ulang sholat, tusalli. Lalu yakun tusalli. Sholat, lagi kamu belum sholat. Bingung dia, perasaan udah selesai sholat, tapi karena disuruh sholat lagi sama Rasulullah, dia sholat lagi. Selesai sholat, kata Rasulullah, sholat lagi. Kenapa? Karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali berturut-turut, masih disuruh ulang sama Rasulullah. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, itulah cara sholat yang paling bagus yang aku tahu. Tapi jika itu masih salah, beritahu, ajarkan aku ya Rasulullah, sholat yang benar tuh kayak gimana. Ternyata di antara kesalahan dia, sehingga dia dianggap belum sholat oleh Rasulullah, karena apa? Rukunya, sujudnya belum sempurna. Ya, rukunya, sujudnya yang seharusnya tulang rusuknya lurus. Tulang rusuk itu lurus jika tulang punggungnya lurus, karena tulang rusuk menempel di tulang punggung. Maka sampai Rasul bilang belum sholat. Atau ada yang karena belum tumak ninah. Tumak ninah nggak diberikan, ya kan? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kan ada tumak ninah di 4 posisi itu. Tumak ninah dalam arti dia diam berhenti sejenak setelah gerakan itu sampai pada kesempurnaan. Dia ruku udah sempurna rukunya, diam sejenak, tenang sejenak. Sejejaknya itu paling cepat seberapa? Paling cepat sejenaknya itu adalah selama 1 kali bacaan tasbih, subhanallah. Itu paling cepat. Berapa banyak kita temui orang, rukunya belum sempurna, udah tidak. Jadi boro-boro itu maninah, bahkan sempurna rukunya saja belum. Boro-boro tumanina, sempurna berdiri tegak iktidalnya saja belum, sudah mau berangkat sujud. Itu tadi belum sholat. Dia sholat, tapi ternyata sholatnya dianggap belum sholat sama Rasulullah SAW. Berapa banyak orang beramal, tapi amalnya, perbuatannya, yang dikerjakannya ternyata salah. Salah secara kaifiat, salah dalam tata caranya. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu ibarat yang embernya bocor. Kalau yang bak mandinya bocor, sholat dia beramal, dia berbuat baik, udah benar. Amalnya benar, tata caranya, kaifiatnya udah benar. Ibarat sholat, kaifiatnya udah benar. Tapi riya, tidak ada keikhlasan. Nah, riya itu ibarat bocor baknya. Dia kerja ngangkat air di embernya udah benar. Tapi yang menjadi penampung air yang dia angkut itu bocor. Amal kebaikannya udah benar, tapi tempat menampung kebaikannya yaitu kolbunya bocor. Riya itu seperti kebocoran di kolbu kita. Hilang. Ya, semua kebaikan yang udah benar dikerjain gitu. Ketika ikhlas itu hilang, ketika riya itu merajalela, maka kata Rasulullah begitu, seperti api melumat kayu bakar. Kayu bakar itu apa? Kayu dari pohon yang sudah lepas dari pohonnya, berarti sudah mati, terus dia sudah mengering, sudah kering. Kayu mati, kering, dibakar, cepat banget habisnya. Maka apa? Ketika dia nuangin ember pertama, begitu dia nuangin ember kedua, yang ember pertama itu udah hilang, itu saking cepatnya, saking besarnya kebocorannya. Itu kebocoran karena riya. Maka dia harus terus mengevaluasi, membersih. Makanya
memuhasabah, mentazkiyah, membersihkan, memperbaiki bocor-bocor di kalbunya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah SWT. Adakah kita orang yang rugi? Jika kita tidak ingin rugi, maka jangan sampai kehilangan dua kesempatan. Kesempatan memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan waktu sehingga perasaan waktu kita baik, menetes kebaikan, dan kehilangan hasil perasaan dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat. Caranya gimana? Memperhatikannya, mengevaluasi, mengamatinya, mengoreksinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Waktu membatasi kita, ya, kita belum menyelesaikan pembahasan kita. Kita masih akan bersambung lagi. Tapi untuk di episode kedua ini, ya, ini cukup untuk menjadi upaya atau bahan kita mengevaluasi diri, menguatkan lagi evaluasi. Tapi apa kelanjutannya setelah itu? Kenapa kemudian orang bisa kehilangan, bisa rugi karena kehilangan? Itu pun kita harus tahu. Apa yang menyebabkan kita rugi karena kehilangan? Kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Maka stay tune di dalam I Love Monday. Pada sesi I Love Myself. Di Asa TV, TV kebanggaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.